Surabaya dari awal, dari sekarang ini sudah berjalan 4 bulan ya. Awalnya itu terinspirasi dari minuman-minuman yang viral seperti es permen karet, itu awalnya dari Surabaya. Habis itu kelihatan di YouTube juga viral, makanya dari YouTube juga gitu viral, dan pengen nyoba-nyoba. Awalnya pengen franchise, pengen kemitraan, sudah coba hubungin kemitraan, cuma karena terkendala dengan biaya ya, modalnya agak besar, jadi coba tes sendiri dengan beli bubuk. Oh, berarti ini ngeracik sendiri gitu? Racik sendiri, jadi beli bubuk itu untuk percobaan ada mungkin 6 merek. Dari 6 merek itu kita pakai satu, akhirnya yang kami pakai selama ini, dan alhamdulillah bisa diterima di masyarakat sini gitu. Nah, terus permen karet ini dari bubuk plain itu kita nggak nambahin gula lagi, apalagi biang gula, bahan pengawet juga enggak. Kita dari susu kental manis, beruang, seperti itu. Jadi insya Allah aman diminum, dan tiap hari kita baru juga. Setiap pagi ngeracik di sini juga, tiap pagi. Itu es permen karet, ada 2 varian permen karet. Pink bubblegum itu yang original, ada yang blue bubblegum. Sebenarnya sama-sama permen karet, sama-sama permen karet. Nah, satu lagi ada rasa taro. Untuk harga dari mulai berapa nih? Harga Rp5.000 per cup. 5.000. 5.000 cup ukuran 16 oz itu. Untuk rasanya? Rasanya rasa permen karet. Rasa permen karet, manisnya kita nggak terlalu manis kayak es yang lain ya, karena kita nggak ada tambahan gula. Jadi manisnya sedang lah, manisnya sedang. Dan Dari jam berapa? bukanya itu jam 9 kalau hari normal. Kalau hari libur, hari Minggu gitu, itu agak pagian dikit, jam 8 udah buka. Terus udah berjalan es permen karet sekitar 2 bulan, kita nambah lagi ada varian menu mocktail. Mocktail itu perpaduan beberapa sirup, ada sentuhan soda juga dari Fanta atau Sprite. Jadi racik sendiri itu juga? Enggak, itu ada ya, ngobrol sama temen-temen gitu kan di kafe-kafe. Udah pernah nyobain juga kan mocktail itu. Kelihatannya di daerah sini kan belum pernah nemuin lah saya. Jadi saya coba untuk mocktail tersebut. Mocktail tersebut ada toppingnya juga. Jadi untuk yang mocktail per gelasnya 10.000. Jadi mocktail ini belum lama sih, baru 2 bulanan juga. 2 bulan ininya, bikinnya itu. Udah 2 bulan berjalan ini. Nah, untuk mocktailnya. Yang sebagian orang tahu, yang masyarakat sini taunya es permen karet. Nah, untuk mocktailnya masih perkenalan. Kalau sehari ya, habis berapa cup? Kalau sehari, hari-hari biasa ya, normal, kemarin itu kurang lebih 100-an. 100 kali. Itu dari semua varian? Ya, rata-rata semua varian. Kebanyakan es permen karetnya sih, karena mocktailnya baru perkenalan, masa-masa perkenalan, seperti itu. Cuma di minggu-minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini mungkin karena cuaca ya, karena cuaca juga agak menurun omsetnya sedikit. Kalau omsetnya berapa ya? Ya, Paling banyak omsetnya? omsetnya ya kalau 100 cup yang es permen karet kan sekitar 500 ribuan ya. Paling kalau sama mocktail itu baru sekitar 600-700 ribu. Ya, seharinya. 30. Normalnya ya. Kalau keadaan sepi ya agak turun gitu. Kalau hari Minggu yang agak mending, lumayan karena banyak orang olahraga ya. Banyak orang olahraga pagi hari, karena tempatnya juga pas banget di pintu gerbang Grand Wisata ya. Banyak orang keluar masuk seperti itu. Oh, jadi lokasinya di mana ini, Pak? Ini lokasinya di Jalan Mustika Jaya. Nah, Jalan Mustika Jaya, nomornya saya lupa. Patokannya itu pos polisi lama, bekas pos polisi lama, dan depan gerbang Grand Wisata pintu selatan. Ya, seperti itu. Untuk tiap hari kita
buka jam 9, tutup jam 8 malam. Pengalamannya gimana sih Pak usaha ini? Pengalamannya karena saya untuk dagang saya sendiri ya, ini pengalaman pertama saya. Awalnya saya buka itu belum ada tenda seperti ini. Saya di sini juga cuma pakai mobil, cuma dibuka kap belakang aja. Itu dari masyarakat sini kelihatannya banyak peminatnya. Nah, dari situlah saya berpikir saya buatlah tenda seperti ini. Mudah-mudahan ada cita-cita ingin buka cabang seperti itu juga. Ya, cari tempat yang strategis juga di mana gitu. Seperti itu. Kalau suka dukanya apa? Suka dukanya kalau sukanya itu kalau lagi rame, walaupun capek kita nggak ngerasain capek ya, seneng seperti itu. Iya, anak pun pulang ikut seneng karena lihat toplesnya kosong gitu. Kalau dukanya ya minggu ini seperti minggu ini hujan, cuaca yang nggak menentu. Kadang kita buka jam 9, jam 10 sampai malam itu udah hujan terus. Tapi bukannya kosong juga, ada juga peminatnya banyak juga. Cuma nggak serame cuaca biasa, cuaca panas seperti itu. Jadi sebenarnya ngaruh cuaca itu ya? Sebenarnya ada pengaruhnya, tetap ada pengaruhnya, walaupun nggak drastis lah seperti itu. Dulunya sebelum usaha ini apa? Sebelumnya saya itu kerja di proyek ya, di bangunan. Waktu tahun-tahun kemarin masih ada beberapa proyek, saya belum kepikiran untuk dagang ini. Setelah terakhir tinggal satu proyek dan itu mau selesai, 2 bulan sebelum selesai lah saya mulai, karena jarang ke proyek juga, paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya bingung waktu saya ini buat apa, banyak. Nah, di rumah disitulah kadang saya merenung, mikir, kadang ngobrol juga sama anak, juga ngobrol sama keluarga di rumah. Nah, saya mencoba untuk dagang, bahkan keluarga sendiri nggak percaya karena baru pernah pengalaman pertama saya jualan ini. Nah, di situ ternyata enjoy jualan, seneng. Nah, tapi untuk project kebetulan lagi kosong juga, udah selesai, belum jalan lagi. Tapi kalau masih jalan juga tetap project juga, ya usaha ini tetap diterusin juga. Ada tipsnya nggak sih biar usaha itu enak gitu? Ya, kalau tips, termasuknya saya kan pedagang baru ya. Pedagang baru kalau saya sih ya jalanin aja. Kita nggak ada mimpi yang tinggi gitu. Mimpi boleh, saya juga punya mimpi. Tapi mimpinya itu ya saya kepengen punya usaha yang berjalan lancar. Terus saya juga masih ada pekerjaan proyek juga saya jalan. Dan untuk usaha, intinya kita usaha, ada orang yang nungguin, kita tinggal ngontrol saja gitu. Nah, kalau untuk tips usaha ya jalanin aja sih. Jadi saya nggak ada target harus sekian, nggak. Intinya kita yakin aja walaupun hujan kami tetap komitmen buka. Karena tetap cuaca pengaruh, tapi rezeki tetap dari yang di atas. Ya, intinya kita yakin bahwa Allah itu pasti kasih rezeki kita. Kalau motivasinya apa? Ya, kita tetap harus semangat usaha apapun itu, dan kita nggak boleh memandang rendah usaha yang dijalankan orang atau kita sendiri. Kita harus selalu berpikir positif. Dan sebenarnya saya sedikit menyesal juga dagang baru-baru ini. Kenapa nggak dari dulu? Ya, karena terus terang, saya udah pernah bekerja juga sebagai karyawan. Saya Karyawan di mana? ya Karyawan. dulu saya di kontraktor juga pernah. Ada beberapa kontraktor dan developer saya udah pernah. Terus saya keluar, saya buat sendiri.
saya jalan sendiri juga, tapi bukan sendiri pribadi. Saya ada bareng partner yang saat ini juga masih berjalan, cuma proyeknya lagi kosong. Nah, dengan dagang seperti ini tetap kenyamanan hati berdagang seperti itu. Nah, apalagi dalam pertama jualan, minggu-minggu awal, bulan-bulan awal, sampai 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah. Jadi racikan yang saya buat sendiri, komposisi itu memang nggak murni dari racikan sendiri ya. Saya ada juga belajar dari YouTube, dari Google juga, cuma ada di modif gitu. Nah, di situ ada kepuasan tersendiri, Pak, karena diminati juga di masyarakat di sini sekitarnya, seperti itu. Jadi cairan apa itu, Pak? Ini yang rainbow, ini jeruk Jeruk. dari sirup ini Sun Quick. Oh, iya. Nah, ini ada isiannya. Apa itu? Ini black chia seed. Ini mentahnya. Ya, black chia seed. Ya. Ya, dari bahan organik. Lalu yang kuning apa itu? Jelly ball nih. Jelly ball-nya. Ini jelly ball. Ini nata de coco. Kita tambahin jeruknya, Bang, karena ini kan ada soda. Jadi sodanya itu sebenarnya sedikit, fungsinya untuk sriwing-sriwing aja. Kita kasih lemon biar tambah seger. Kalau isiannya dari ke-6 mocktail sama semua. Ini yang orange sky, dia pakainya Sprite. Oh, pakai Sprite. Tapi pakai ini juga, sirup blueberry. Oh, gitu ya. Dicampur jadinya ini. Orange sky, jeruk di angkasa. Kalau yang rainbow pakainya Fanta. Sedikit sodanya untuk sriwing-sriwing aja. Ini kalau di kafe-kafe 25 35, Bang. Oh, gitu. Ya. Udah ya, jadi begitu ya? Udah jadi.